Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah siap Bu Yulia Ya. untuk dilakukan observasi. Terima kasih dengan waktunya, Bapak ya, sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan observasi ya, supervisi kelas ya. Di mana dari 3 tahapan nanti yang akan saya lakukan, yaitu tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Di mana tujuan dari supervisi klinik ini atau supervisi kelas ini yaitu mengembangkan kompetensi diri dalam meningkatkan performa mengajar untuk pembelajaran bertujuan atau berpihak pada murid sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait nantinya pada saat observasi ya. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa ya, Bapak? Yang pertama Bu, saya mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak itu berusaha untuk mampu menemukan struktur teks eksplanasi. Yang pertama. Yang kedua, siswa berusaha untuk mengetahui kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Untuk aspek keterampilan mereka, saya mengukur keberhasilan pembelajaran bagaimana siswa itu berusaha untuk berpendapat berkaitan dengan tujuan diskusinya. Jadi pengembangan yang Bapak nanti akan kembangkan pada saat pembelajaran ini adalah di keterampilan, pengetahuan dan keterampilan dari siswa. Untuk rancangan yang Bapak pakai itu, Bapak memakai strategi, model atau metode pembelajaran seperti apa? Saya menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Saya menyediakan berbagai materi yang sebelumnya saya siapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Ada yang aspek membaca, ada yang aspek melihat, dan ada aspek yang mendengarkan. Nanti siswa itu berusaha untuk menentukan, saya senangnya gambar, berarti materi yang bisa dilihat oleh siswa itu gambar. Berikutnya kalau berhubungan saya sukanya mendengarkan, ada tayangan video yang bisa diakses dari YouTube. Kalau berbentuk tulisan ya ada bacaan berkaitan dengan materi. Itu yang berhubungan dengan sumber belajar atau konten yang dipelajari oleh siswa. Nanti berkaitan dengan proses, saya sengaja untuk menyamakan LKPD atau lembar kerja siswa, tapi pembimbingan saya ini berusaha untuk ke siswa mana yang bisa, mana yang butuh bantuan, mana yang mandiri. Untuk akhir dari proses ini, saya memberikan tugas yaitu siswa berusaha untuk mencari teks eksplanasi dan membahas tentang strukturnya.
bentuk deklarasinya beraneka ragam sesuai dengan keinginan oleh siswa. Ada yang ada fenomena sosial, budaya, pendidikan, alam, seperti itu. Jadi medianya Bapak nanti berupa konten Ya, medianya ada gambar, ada video, media pembelajarannya. Jadi modelnya nanti model diferensiasi ya. Diferensiasi. Ada diferensiasi konten. Kontennya ada, juga prosesnya proses dan produknya ada. Sesuai dengan kebutuhan murid ya. Betul. Sesuai dengan gaya belajar murid juga Betul. ya. Via visual, Iya, auditori, betul. ataupun kinestetik Iya, seperti iya. itu Bapak ya. Betul. Ya, Bapak ini mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul dengan materi eksplanasi ya Bapak Betul, ya. betul. Itu akan direncanakan hari apa Bapak? Saya hari Senin tanggal Iya. 8 hari Tanggal Senin 11, ya. tanggal 11 September di jam 78 setelahnya istirahat. Iya, Ini iya. agak siang. Ya. Kemungkinan ya siswa itu motivasi belajarnya sudah capek. Sehingga saya butuh menyemangati mereka dengan berbagai materi yang sesuai dengan minat belajar siswa. Ya. Jadi Bapak akan melakukan pembelajaran ini nanti hari Senin di jam 78 Bapak ya. Ya, di mana di situ saya akan menjadi observer ya. Saya akan melakukan supervisi dengan mencatat atau mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik yang sudah tersedia. Setelah observasi yang saya lakukan ini, nantinya masih ada lanjutannya Bapak ya. Jadi saya minta waktu yaitu di akhir pasca observasi ya. Dan akan nantinya didampingi oleh tim pengajar profesor. Ya. Jadi setelah kita melakukan perbincangan ini, Bapak apa yang Bapak rasakan ya, atau yang Bapak dapat dari pendapatan? Yang saya rasakan ya bagaimana nanti ibu itu memberikan sebuah pengembangan diri atau kemajuan pada saat melakukan observasi. Jujur Bu, kalau saya melihat saya mengajar seperti apa kelemahan saya itu kan bisa diketahui dari refleksi saya yang ditanyakan kepada murid. Tapi pada saat saya diobservasi oleh ibu, otomatis ada dua arah yang melakukan observasi kepada saya, yaitu siswa dan ibu. Dengan penilaian data-data fakta yang didapatkan pada saat observasi akan menjadikan saya itu semangat untuk memperbaiki proses pembelajaran saya yang berpihak kepada murid. Beda unsur pengembangan diri ya, Iya. meningkatkan keperbedaan. Iya, betul. Mungkin hanya saja Bapak akan kita Bapak sebelum diadakannya observasi atau supervisi kelas pembelajarannya Bapak. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum Jam 78 Bu, ya. Assalamualaikum. Sehat pada siang hari ini? Alhamdulillah. Sudah sholat zuhur? Sudah. Fresh ya? Ya. Oke, saya absen dulu ya. Yang tidak masuk hari ini? Bagus ya? Kenapa sakit? Dispen. Nailul Auto? Tadi dispen ya? Iya. Dispen apa? Oke, latihan poli. Oke ya. Pembelajaran hari ini yaitu tentang deklarasi. Sebelum belajar, marilah agar kita itu enjoy, agar kita siap dan sudah istirahat, pastinya beraneka ragam permasalahan kita. Saya minta bantuannya, kamu yang memimpin doa. Oke, sudah, yuk kita mulai ya anak-anak. Kok capek kamu? Ayo kamu maju saya. Ya, capek ya? Ya. Bisa berdiri sebentar?
refreshing dulu gini. Ya, set, ya. Membicarakan ada pesanan, pundaknya temannya tidak. Terima kasih. Ingat ya. Kita sudah tentang deklarasi. Kemarin pertemuan berikutnya Anda sudah belajar ini ya. Ada yang ingat pas deklarasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana fenomena alam, kejadian-kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Itu dilihat dari pengertiannya. Oke. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, katanya tadi fenomena. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Yang lain dong. Dari blog ini contohnya seperti apa sih deklarasi? Katanya ada fenomena alam, ada fenomena sosial, budaya. Oh, kekeringan atau kemarau, gitu ya. Sekarang bulan kemarau ya. Oh, musim kemarau, kering kan? Oke, kering. Oke. Kemarau atau kekeringan. Kalau kemarau atau kekeringan itu masuk fenomena apa? Ada apa enggak sebab dan akibatnya kalau kemarau itu? Apa sebabnya? Sebabnya apa? Kenapa kemarau itu? Akibat juga. Kok terjadi di Indonesia? Ada yang tahu? Karena Indonesia mempunyai dua musim ya. Ada musim penghujan, ada musim kemarau. Akibat dari musim kemarau itu apa sih? Kalau musim kemarau akibatnya Menyebabkan kekeringan. menyebabkan kekeringan. Memang kering. Ya. Lagi Terjadinya pemanasan global yang kemarau jadinya pemanasan global gitu ya. Oke. Kalau akibatnya kemarau bagi petani ada apa enggak? Ada. Kan negara apa? Bangkalan itu masuk apa ya? Daerah agraris, daerah yang sebagian besar warganya itu sebagai petani. Kira-kira kalau kemarau itu apa akibat pada petani? Itu kekurangan air lagi. Bentuknya kering. Kalau tanahnya kering, nggak bisa nanam ya. Oke. Kalau nggak bisa nanam, berarti harga kebutuhan pokok itu kira-kira naik apa enggak? Kebutuhan pokok itu kebutuhannya apa? Oke ya. Oke. Siapa ya di sini ya? Saya kirim ya. Tolong Anda lihat tugasnya. Nanti bentuk kelompok ya. Kelompoknya tinggal geser aja. Ayo Anda geser dulu. Tugas kelompoknya, ya geser terus sini ya. Nanti kita kelompok yang kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi ciri dari teks ya. Nanti LK-nya saya bagikan. Silakan kelompok kembali dulu bangkunya.
yang tes tentang gempa bumi ya? Iya, tentang gempa. Sudah dikirim Syakila? Sudah. Oke. Silakan kalau ada yang belum ditanyakan berkaitan dengan tugas apa ya, lembar kerja yang harus kalian lakukan pada saat ini. Nah, agak terang ya, terang sekali ya. Oke, silakan. Ada berapa soal? 5. 1. Halo, saya minta bantuannya 1. Apa dibaca soalnya? Iya. Ilmiah, peristiwa atau fenomena tersebut berdasarkan fakta, teori, realita, dan penelitian. Oke. B. Logis, fenomena yang dijelaskan memiliki sifat yang sistematis. Oke. C. Yang Objektif, menjelaskan dalam teks eksplanasi harus disertai dengan argumen yang sudah didukung oleh teori yang relevan. D. Teks eksplanasi meliputi fakta-fakta empiris, rangkaian istilah, dan data statistik. oke, sudah. Berarti nanti yang pertama Anda harus cari apa ya? Teksplanasi itu pasti memuat ilmiah, objektif, fakta, itu di bagian nomor 1. Kalian temukan. Silakan jawabannya diskusikan berdasarkan pemahaman kalian contoh kelompok. Oke, yang nomor 2 saya apa saya nomor 2 yang nomor 2 ya. Oke, terus oke, berarti yang nomor 2 Anda harus menemukan di dalam deklarasi tersebut apakah deklarasi itu ada faktanya, adakah sebab akibatnya, dan ada proses terjadinya fenomena tersebut. Itu di nomor 2. Kalau nomor 3? Di nomor 3 oke, tujuan deklarasi itu apa sih? Ya, Anda juga berusaha untuk menjelaskan. Yang nomor 4? Yang nomor 4, ayo saya nomor 4. Oke, jenis-jenis deklarasi. Masih belum tahu ya? Jenisnya apa ya? Oke, yang nomor 5. Yang terakhir, kelompok nomor 5. Oke, nanti di akhir di akhir soal Anda harus beri kesimpulan apa sih deklarasi itu menurut kalian. Paham? Ada pertanyaan? Oke, selamat mengerjakan. Satu soal butuh berapa menit ya? 5 menit ya? 5 kali 5 sama dengan 25 menit. Oke, selamat mengerjakan. Yang tidak paham acungkan tangan. Ya, selamat mencoba. Berkaitan dengan gempa. Oke, kan ada teksnya ya, gempa tadi itu ya. Yuk, silakan. Tanya, gak apa-apa. Oke. Belum. Agak kesana Pak John. Kasih jawaban nomor 1. Oke, berdiri. Teks eksplanasi kali ini berjudul tentang gempa bumi. Yang pertama, isi teks eksplanasi tersebut adalah menjelaskan tentang gempa bumi. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Oke, silakan yang mau mengomentari jawabannya sependapat atau kurang. Menurut kelompokmu? Tidak apa-apa berdiri saya. Nah, sependapat atau kurang atau pas? Oke, sependapat. Sama jawabannya. Sama. Oke. Yuk, bagus. Yang lainnya? Lanjut ke nomor berapa? 2. Oke, lanjut ke nomor 2. Siapa yang bisa? Kelompok cowok? Halo. Yuk, silakan. Cowok. Nomor 2.
Nomor 2, jelaskan tujuan penulis dalam membuat teks eksplanasi tersebut. Yuk, silakan saya berdiri menghadap temannya. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dasar. Penyebab terjadi gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Oke, ada pendapat tujuan penulis loh. Tujuan penulis dalam teks eksplanasi tersebut. Ada yang jawab yang lain? Betul ya? Pertanyaannya, jelaskan tujuan penulis ya. Proses sebab. Ya, selamat. Ya, berdiri. Ya, silakan boleh yang ada pertanyaannya. Ada belum jelas? Sebab akibat terjadinya gempa bumi pada teks tersebut disebabkan oleh pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang dahsyat. Akibatnya dari peristiwa gempa bumi ini dapat meratakan bangunan atau roboh dan menimbulkan korban jiwa. Oke, itu prosesnya ya. Oke. Soal yang nomor 3, siapa yang bisa? Halo, dirimu, kelompok dirimu. Soal nomor 3, silakan berdiri. Agar membaca Tujuan penulisnya ya. edukasi untuk Solos pada karena gempa dapat terjadi kapan saja akan tanpa mengenal musik, meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana kedepannya. Oke, berarti mengedukasi masyarakat agar selalu waspada. Lalu bagaimana menurut kelompoknya jawaban ini? Selalu mengedukasi. Itulah Anda menurut kelompok apa jawaban kelompoknya? Menjelaskan kepada pembaca mengenai proses terjadinya gempa bumi. Oke, menjelaskan proses terjadinya gempa bumi. Oke, ada yang lain? Sama ya, tujuan penulis ya. Di sini mengedukasi, di sana menjelaskan proses terjadinya gempa bumi. Ada yang lain? Nah, ya. Oke kan? Sudah paham. Halo, paham? Apa? Rencana apa? Yuk, Kak. Kemudian saya akhiri. Pak Idris mau tanya tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan ajukan pertanyaan kalian, ajukan tanggapan kalian berkaitan pembelajaran hari ini. Boleh Anda puas, boleh ada yang merasa puas, ajukan pendapat kalian. Silakan ajukan tangan. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Wah, ya. Apa yang iya, silakan saya. Serius saya. Oke. Tingkatkan dulu Mas kan. Demikian pembelajaran hari ini tentang ciri-ciri eksplanasi. Ada yang menyampaikan pendapat bagaimana proses pembelajaran hari ini? Silakan. Oke. Untuk pembelajaran hari ini saya sangat senang karena kami bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Oke, berarti enak ya kelompoknya kamu ya. Silakan yang lain. Ya, menyatakan Pak enak Pak. Apa pembelajaran hari ini karena apa kelompoknya bisa berkomunikasi dengan baik. Kelompok sana enak Anda. Apa yang kurang dari Pak Idris? Yang kurangnya dari Pak Idris. Sakila, apa kurangnya dari Pak Idris? Ya.
Silakan. Ada yang kurang menghafal? Tidak ada. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran teks eksplanasi ini adalah pembelajaran yang sangat mudah dimengerti, mulai dari pengertian, struktur teks eksplanasi, dan ciri-ciri beserta contohnya. Sangat mudah dipahami. Sangat mudah dipahami. Ya. Oke, yang lain? Udah ya? Kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, hari ini saya akan melakukan pasca observasi terkait hasil hasil dari observasi kemarin yang saya lakukan di kelas Pak Idris. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi kelas, kegiatan belajar mengajar yang sudah Bapak lakukan. Tujuan di sini adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Iya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya observasi? Saya merasa terbantu. Kenapa? Karena dengan adanya observer bisa mengetahui keunggulan saya mengajar, kelemahan saya mengajar, sehingga harapan saya ini sudah bentuk masukan. Kalau memang ada kekurang sempurnaan dari mengajar saya melalui dua pendekatan pembelajaran. Yang pertama pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang sebelumnya saya sudah belajar dan memang RPP saya ini kan saya menggunakan dua pendekatan itu. Nanti pastinya Ibu ini akan memberikan catatan-catatan keunggulan, catatan aktivitas saya, catatan aktivitas yang ada pada diri murid pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi perkembangan kemarin Pak Idris mengembangkan area pembelajaran berdiferensiasi. Sejauh mana perkembangan dan keberhasilan pembelajaran di kelas menurut Pak Idris? Ini kan model pembelajaran saya itu kan diskusi kelompok, tapi pendekatan yang saya pakai itu menggunakan pendekatan PSE dan berdiferensiasi. Memang yang saya nilai pada saat pembelajaran berdiferensiasi itu saya akan memasukkan 3 proses diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ternyata memang siswa itu membutuhkan sesuatu itu kita harus menyediakan, seperti diferensiasi konten ya. Saya kan pada saat pembelajaran itu kan menyediakan konten materi sesuai dengan kemauan siswa. Ada beberapa pilihan, ada yang gambar, ada yang tayangan, ada yang ilustrasi, PowerPoint. Dari keberagaman anak itu berusaha untuk menyesuaikan dengan keinginannya. Saya mau melihat materi tentang teks ini melalui gambar, saya melalui video. Dari kebutuhan siswa itu, antusias belajar siswa itu lebih semangat. Itu ya berhubungan dengan konten yang berhubungan dengan proses itu Bu ya. Saya berusaha, setiap anak itu pertanyaannya itu berbeda-beda. Dari LKPD, kegiatan inti yang dikerjakan oleh siswa itu ya, di mana saya itu sebagai guru harus memberikan porsi yang berbeda, memberikan pertanyaan rangsangan, memberikan penguatan yang proses. Ternyata setelah akhir dari kegiatan itu kan siswa harus menghasilkan produk. Ternyata
memang anak sekarang itu kesukaannya kan di zaman sekarang itu di konten media sosial yang menggunakan aplikasi berbagai macam, sehingga siswa itu ada yang berbentuk tulisan, ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk modifikasi gambar dan apa yang tulisan yang menggunakan bantuan aplikasi. Tapi ide-ide dari pembuatan produk itu saya melihat pentingnya seorang guru itu memberikan keleluasaan untuk hasil yang ingin mereka hasilkan berupa karya yang ada pada tugas yang harus dikerjakan siswa. Itu yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Kalau pembelajaran PSE memang penting pada saat saya itu kan ngajarnya agak siang setelah jam istirahat. Memang penting memberikan stimulus atau isprike penyegaran kepada anak untuk fokus kepada kepada pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Seperti itu. Bagus sekali rencana Bapak untuk mengadakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Jadi di situ bisa memetakan murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul. Dari apa yang Bapak nantinya pembelajaran nantinya itu pasti ada kendala, ya Pak ya, ada kendala atau hambatan atau kekurangan. Kira-kira ada apa kendala yang dihadapi Bapak atau kekurangan pada saat pembelajaran itu? Ya, kalau saya pemberian pada saat proses pembelajaran itu, kelompok yang satu bertanya seperti itu, nanti ada kelompok yang lain, Pak mau tanya, jadinya fokus atau kita sebagai fasilitator dan berusaha untuk memfasilitasi mereka itu satu persatu, yaitu harus ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang itu kendalanya, karena pemahaman siswa itu kan berbeda-beda. Itu menurut saya ke hambatan yang saya alami. Jadi seorang guru haruslah aktif ya Kak ya, betul, harus betul. menguasai materi tersebut Betul, ya, betul. sehingga kita itu sebagai guru mampu ya bisa untuk menuntun mereka. Oh ini seperti ini seperti itu ya Bapak ya. Jadi solusi ya, mungkin ada solusi dari situ. Dari Ini kan berkaitan dengan hambatan. Nah, saya harus harus memikirkan kebutuhan siswa pada saat proses dan saya kan hanya memberikan konten materi yang secara umum sebagai bentuk penguatan, sebagai bentuk informasi awal, tapi dalam bentuk proses ternyata itu berkaitan dengan LKPD yang saya berikan, ternyata beragam juga pertanyaan yang ada di siswa. Bagaimana saya itu mengarahkan siswa untuk mencari sebagai fasilitator, dan siswa itu berusaha untuk mencari referensi, atau saya memberikan referensi sebagai pendukung saya dalam proses di kegiatan inti dalam pembelajaran itu, sehingga anak-anak itu tidak fokus bertanya kepada saya. Itu kelemahannya. Saya kurang memberikan semangat kepada siswa. Ayo kalian itu berusaha untuk diskusi, coba kalian itu saling sharing di dalam kelompok. Itu penguatan untuk memberikan motivasi, tanya jawab dalam proses diskusi itu ke temannya sendiri. itu yang saya anggap kurang. Lebih dominan anak itu tanya ke saya dibandingkan ke kelompoknya. Seharusnya kan di dalam diskusi kelompok anak itu berkolaborasi dengan temannya. Justru kebingungan anak itu langsung pertanyaannya ditujukan kepada saya, dan pada saat itu saya tidak memberikan penguatan. Ayo kamu diskusi dulu dengan temannya, tanya ke temannya, siapa tahu ada yang tahu. Baru kalau memang memang tidak ada titik pencerahan berkaitan dengan jawaban temannya, baru tanya ke saya sebagai gurunya pada saat itu. Kelemahan saya tidak memberikan
rangsangan untuk bertanya kepada temannya sendiri, sehingga kondisi anak yang kebingungan, kondisi anak yang ingin mendapatkan pencerahan berkaitan dengan tugas dalam proses pembelajaran itu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu masih fokus kepada saya. Itu ya rencana depannya kan yang pertama saya harus bisa menguasai kelas, bagaimana saya memberikan dorongan, karena setiap anak itu punya potensi, punya kemampuan masing-masing. Kalau saya bisa memanfaatkan, memberikan dorongan untuk proses diskusi yang dilakukan itu saling memberi di dalam kelompok itu, harapan tujuan pembelajaran itu tercapai, meskipun saya sebagai guru, sebagai fasilitator. Kalau saya kurang dalam memberikan dorongan dalam proses diskusi itu, ya sama dengan saya itu lebih banyak memberikan sesuatu kepada anak tanpa proses yang dilakukan anak itu kurang dengan diskusi dengan anggota kelompoknya di dalam kelompok itu. Itu yang harus saya perbaiki nanti di pertemuan berikutnya. Bagaimana memberikan dorongan sehingga siswa itu aktif dalam berdiskusi, karena mereka punya potensi yang berbeda-beda, punya pemahaman yang berbeda-beda, sehingga saling melengkapi dari anak tersebut. Itu yang berikutnya, memang aspek merdeka belajar harus saya hidupkan. Keberagaman inilah potensi yang ada dalam murid ini yang saya harus hidupkan, dan saya harus tuntun mereka agar proses belajar mereka itu lebih aktif. Baik Bapak, luar biasa sekali ya Bapak ya rencana Bapak ke depannya. Nanti berapa waktu lagi saya sempatkan, saya ingin melihat bagaimana keberhasilannya Bapak dalam perencanaan ke depan. Iya. Mungkin hanya itu saja kegiatan observasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan bertemu kembali dengan rencana dan keberhasilan yang sudah Bapak nantikan. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu.